Wah gila, One Piece chapter 1033 kali ini benar-benar menjadi chapternya Zoro. Mantap dah. So, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan review One Piece chapter 1033. One Piece chapter 1033 kali ini berjudul Shimotsuki Kozaburo. Dan sesuai dengan spoiler kemarin, chapter kali ini akan menceritakan tentang siapa Shimotsuki Kozaburo dan hubungannya dengan Zoro dalam cerita One Piece. Pada awal chapter dimulai di luar tengkorak Onigashima yang memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Komandan Yonko King melawan wakil kapten bajak laut topi jerami Roronoa Zoro. Seperti yang kita tahu bahwa di chapter sebelumnya pedang Enma tiba-tiba diperlihatkan menyerap kekuatan haki Zoro, dan pada chapter kali ini diperlihatkan kembali Zoro yang telah berhasil mengendalikan pedang Enma dan menyerap hakinya kembali, sehingga ukuran tangan Zoro pun kembali seperti semula. Wah, menarik sih, pedang dan pengguna pedang saling berebut kekuatan haki. Nah, melihat ada yang aneh pada Zoro dan pedangnya, King pun langsung melompat ke arah Zoro. Tapi anehnya, King tidak melakukan serangan sedikit pun kepada Zoro. Melihat hal ini, Zoro justru terkejut dan langsung menusuk King menggunakan pedang Sandeki Tetsu miliknya. Serangan tersebut tidak membuat King terluka, akan tetapi justru malahan serangan Zoro ini sepertinya sudah diharapkan oleh King. King ini mengetahui apa yang akan terjadi di beberapa saat kemudian. Wah, ini tentu akan sangat menarik sih jika King juga menguasai kekuatan Ken Bunsoku Haki untuk melihat masa depan. Mengingat sekelas Komandan Yonko seperti Katakuri saja memiliki kekuatan haki untuk melihat masa depan. Apalagi King ini yang notabene memiliki nilai bounty dan kekuatan di atas Katakuri. Back to chapter, setelah mengenai perut King, tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi. Boom! Belum diketahui pasti sih apa yang sebenarnya menjadi pemicu munculnya ledakan tersebut. Scene pun kemudian berpindah dan membawa kita ke tempat di mana Sanji dan Queen. Di sini diperlihatkan Sanji yang sedang mendengarkan bacotan dari Queen mengenai King. Queen mengatakan bahwa orang itu atau Zoro tidak akan pernah bisa menang melawan King, karena King adalah orang yang selamat dari ras Lunaria yang telah punah. Mereka adalah ras yang sangat mengerikan. Mereka juga adalah ras yang mau bertahan hidup di kondisi apapun di alam ini. Itulah sebabnya kenapa mereka disebut sebagai dewa di masa lalu. Tertarik dengan bacotan Queen tersebut, Sanji kemudian bertanya, lalu bagaimana ras seperti itu bisa punah? Queen pun kemudian menjawab sambil mengeluarkan tembakan beamnya, tanyakan saja sendiri pada sejarah. Scene pun kemudian membawa kita kembali ke tempat Zoro dan King. Di sini kita pun diperlihatkan Zoro yang berhasil selamat dari ledakan sebelumnya. Zoro menjelaskan bahwa dirinya melapisi dengan menggunakan Bushoku Haki tepat pada waktu ledakan itu terjadi. Nah, yang menarik di sini adalah King ini tidak terluka sedikit pun, meskipun King juga terkena efek dari ledakan itu. Di sisi lain, Zoro langsung bangkit dan menyerang King dengan teknik Shin Shin Son Son. Namun, yang dilakukan Zoro ini tampaknya sia-sia. King terlihat santuy dan menerima serangan Zoro, dan lagi-lagi serangan Zoro tersebut tidak membuat King terluka sedikit pun. Wah, gila sih ini King. Serangan sekuat Shin Shin Son Son saja tak mampu membuat bekas luka pada tubuh King. Kemudian King pun berubah ke bentuk Zoannya dan menyerang Zoro dengan serangan andalannya, yaitu tempura udon. Anjir. Dan dimana saat itu juga Zoro mencoba menahan serangan tersebut menggunakan pedangnya. Namun tiba-tiba Enma kehilangan kendalinya dan menyerap haki Zoro, di mana hal ini membuat Zoro kehilangan konsentrasinya dan serangan tempura udon pun langsung mengenai sebagian tubuh Zoro. Di waktu yang bersamaan, King berkata kepada Zoro, "Ini pertama kalinya aku melihat pendekar pedang dihambat oleh pedangnya sendiri." Kemudian di panel berikutnya, Zoro melompat ke arah pedangnya yang berjatuhan. Di saat ini juga Zoro mulai teringat masa lalunya saat mendapatkan pedang Kitetsu. Kemudian King mendatangi ke arah Zoro sambil menendang Zoro dan mengatakan, "Menyelamatkan pedang, apa kau berniat ingin mati?" Setelah menerima tendangan King, Zoro mulai bangkit dan mengambil pedang yang lainnya, yaitu Wado Ichimonji. Dan di saat itu juga kita melihat masa lalu Zoro saat mendapatkan pedang Wado Ichimonji milik sahabatnya, yaitu Kuina. Zoro meminta kepada gurunya yang merupakan ayah dari Kuina agar dia bisa menggunakan pedang Wado Ichimonji. Di sisi lain, Zoro juga mengingat perkataan Hitetsu yang mengatakan kalau pedang Wado Ichimonji dan pedang Enma dibuat oleh orang yang sama, yaitu Shimotsuki Kozaburo.
Zoro yang penasaran tentang semua ini kemudian bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana bisa pedang yang ditempat di negeri Wano bisa sampai ke East Blue. Di sisi lain King terus menyerang Zoro tanpa ampun, dan kali ini King menggunakan Barizodon-nya untuk menyerang Zoro dari udara. Zoro yang berhasil menahan serangan King kemudian mengambil pedang Enma yang berada di sebelahnya. Tapi tiba-tiba saat Zoro mengambil pedang Enma, lagi-lagi Enma menyerap haki Zoro, hingga akhirnya King menyerang Zoro dengan menggunakan sayapnya, dan saking kuatnya serangan King tersebut membuat Zoro sampai terjatuh ke dalam kastil Onigashima. Dan pada saat terjatuh, Zoro mengingat perkataannya kepada Momonosuke tentang Tsunachi. Dan Zoro ingat bahwa dia tidak pernah tahu nama kakek yang selalu di pantai itu. Tapi ketika kakek itu wafat, Zoro baru tahu jika dia adalah kakek dari Kuina. Kemudian Zoro juga mengingat percakapannya dengan Hitetsu soal Shimotsuki Kozaburo, seseorang yang meninggalkan negeri Wano 50 tahun yang lalu. Dan kita pun akhirnya dibawa kembali ke 13 tahun yang lalu, tepat di desa Shimotsuki. Di sini diperlihatkan Zoro yang sedang pergi ke tepi pantai untuk melanjutkan latihannya. Di saat yang bersamaan, di sana juga ada kakek tua alias Shimotsuki Kozaburo yang dulunya pernah mengajarkan Zoro untuk berkata Tsunachi. Dalam kisah flashbacknya, Zoro kemudian bertanya kepada kakek itu, apakah kau merupakan seorang samurai? Karena semua orang di dojo mengatakan hal itu. Kozaburo yang melihat Zoro sangat polos pun lalu mengatakan kepada Zoro untuk tidak bilang apa-apa karena angkatan laut akan datang ke sini. Dan Kozaburo pun kemudian mengusir Zoro dengan mengatakan, bocah sialan, pergi sana. Zoro pun kemudian pergi untuk melanjutkan latihannya sambil menjulurkan lidahnya ke arah Kozaburo. Nah, Kozaburo yang memperhatikan Zoro saat latihan kemudian mengatakan, apakah kau sudah bosan di dojo? Zoro mengatakan, aku kalah dari Kuina, jadi aku harus latihan lagi. Kemudian Kozaburo pun memberikan 2 pedang kepada Zoro. Melihat hal itu, Zoro sangat terkejut dan mengatakan, aku tidak punya uang untuk membayarnya, kakek sialan. Kozaburo pun mengatakan bahwa itu tidak masalah, silahkan gunakan saja itu untuk berlatih. Pedang adalah alat untuk membunuh orang. Seorang penempa pedang membuat pedang untuk mengambil nyawa sebanyak mungkin. Dan setiap pedang memiliki kepribadiannya yang harus dipelajari oleh pendekar pedang itu sendiri. Pedang terkutuk adalah sesuatu hal yang bodoh. Karena pedang yang terkutuk adalah pedang yang ditakuti oleh orang yang lemah. Itu sebabnya kenapa mereka menyebutnya sebagai pedang terkutuk. Bagiku, pedang yang aku buat ketika aku masih muda adalah mahakarya terbaik dalam hidupku. Hanya dengan memegangnya saja, kau akan merasakan aura yang sangat mengerikan. Dan pedang itu ku beri nama Raja dari Neraka. Flashback pun berakhir, dan kita pun diperlihatkan Zoro dengan wajah yang sangat terkejut sambil menatap pedang Enma dan mengatakan, Raja dari Neraka, Enma. Jadi semua ini bukan sesuatu yang kebetulan. Kemudian Zoro pun mengatakan, sudah waktunya kau mengujiku, Enma. Di sini Zoro pun langsung mengambil Enma dan tangan Zoro pun kembali normal. Di sisi lain terlihat juga King yang datang ke arah Zoro. Di saat itu Zoro mengatakan, memang benar, tidak ada pendekar pedang yang jahat. Yang sebenarnya tidak mampu adalah kekuatanku. Mungkin Oden bisa bertarung dengan mudah berkat kekuatan hakinya. Meskipun kau menyerap haki sebanyak ini, dia masih bisa bertarung tanpa kesulitan. Benar kan Enma? Kemudian ada beberapa Kroco Kaido yang muncul dan akan menyerang Zoro. Mereka mengatakan, jika berhasil mengalahkan Zoro, mereka akan mendapatkan sebuah promosi. Sementara itu, Zoro terus berpikir apa yang harus dia lakukan untuk menstabilkan haki. Karena jika terus mengeluarkan haki seperti ini, nyawaku dalam bahaya. Tidak, jawab Zoro. Karena itu semua akan lebih baik. Dan tiba-tiba para Kroco Kaido yang akan menyerang Zoro mulai mengeluarkan busa di mulutnya. Dan mereka juga mulai terjatuh. Dan di saat ini juga Zoro berdiri dengan gagah sambil membawa ketiga pedangnya di hadapan King. Aura yang digambarkan dari ketiga pedang Zoro ini pun seperti terlihat haus akan membunuh targetnya. Dan melihat hal ini pun King mengatakan kepada Zoro, apa kau benar-benar akan menjadi raja? Kemudian Zoro pun mengingat kata-kata Luffy yang diucapkan kepadanya, yaitu, hebat juga mimpimu menjadi pendekar pedang nomor 1 ya, untuk bisa menjadi rekan Raja Bajak Laut. Jika kau tidak bisa mewujudkannya, aku akan kerepotan. Di saat itu juga Zoro menjawab sambil menatap King dengan senyuman yang sangat mengerikan. Tentu saja, karena aku punya janji penting pada kapten dan sahabatku.
di mana hal ini pun menjadi sebuah penutup pada manga One Piece chapter 1033 kali ini. Epic banget sih menurut Mimin chapter kali ini. Meskipun beberapa halaman didominasi oleh flashback, justru ini yang menjadi informasi penting yang disajikan oleh Oda Sensei tentang masa lalu Zoro yang perlahan mulai terungkap. Oke, mungkin sekian dulu review One Piece chapter 1033 kali ini, and see you next time.